Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak, dengan syukur yang sesungguhnya. Di antara nikmat yang paling besar diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kita berpegang kepada keimanan kita. Landasan keimanan itu melahirkan buah berislam secara betul. Dan kita berupaya supaya akhir hidup kita senantiasa diberikan kebaikan atau husnul khotimah. Allahumma amin. Orang usum yang Muhammad Yahya amin. Orang usum diusum ke yo. Sholawat itu juga begitu Pak ya. Dulu sudah pernah kita kaji. Nyaut-nyaut sholawat siti-siti gitu. Jadi biar nanti tidak ada dikotomi. Kalau kita jarang-jarang bersholawat dalam suara yang keras, tidak harus berjamaah, tidak harus berjamaah. Nanti kan koyo-koyo sholawat itu punya kelompok tertentu. Seperti sekarang ini kalimat la ilaha illallah itu milik kelompok tertentu. Kelompok tertentu di suatu kesempatan tertentu. La ilaha illallah yang lesan itu dua sedulur lanang. La ilaha illallah yang bendera itu dua sedulur lanang kan. Ini kan repot. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudara, kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Kita kaji fikih hadisnya ya. Penting untuk mengkaji fikih hadis ini. Fikih itu pemahaman, hadis itu ya hadis. Karena dalam terminologi ilmu hadis, hadis yang sahih atau kalau bahasa yang dipakai di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu as-sunnatul maqbulah. Sunnah atau hadis yang makbul ingkang saged dipun tampi periwayatannya, artinya dia sahih, itu ternyata belum tentu bisa diamalkan. Nah, ini kan catatan cukup penting ini. Hadis sahih niku dereng mesti diamalkan. Jadi keliru kalau kemudian kita mengkaji hadis tidak menggunakan fikihnya para ulama. Tentu ulama yang punya kompetensi disiplin ilmu dalam bidang ini nanti seringkali kita keliru. Contohnya apa? Bapak Ibu hadis sahih mboten iso diamalke. Bapak Ibu coba cek di dalam kitab Sunan. Itu ada beberapa hadis ya, ada 9 atau 8 hadis. Kata para alim ulama derajatnya sampai tingkatan masyhur. Diriwayatkan 3 sampai 9 jalur. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud lan sapiturutipun hadis sahih.
Unine ngeten. Man khalaqa halqatan min dahabin khalaqahallahu halqatan min nar. Ada beberapa redaksi tapi intinya itu. Orang yang mengalungkan perhiasan emas kepada seorang wanita, maka Allah akan mengalungi wanita tadi dengan perhiasan dari api neraka yang melingkar, ya, perhiasan yang melingkar. Hadis ini sahih. Makanya dikaji takhrijul hadisnya, ulama sepakat itu hadis yang sahih. Cuman kan jenengan maos men wedi, terutama ibu-ibu niki sudah nyekel gulune. Kalungnya harus digeret ya. Cincin-cincin sudah pada dilepas semua. Siapa yang mengalungi wanita dengan perhiasan yang melingkar dari emas, maka Allah akan mengalunginya dari api neraka. Padahal kita ketahui perhiasan bagi wanita itu hampir semuanya melingkar. Dari mulai kalung, gelang, cincin sampai apa Pak? Anting-anting itu banyak juga yang melingkar. Meskipun ada yang dicobloske. Nah itu kalau neraka semua kan juga repot itu, karena perhiasan itu semuanya memang melingkar, meskipun itu bukan jadi patokan. Nah segera ulama hadis sudah menetapkan bahwa ternyata dalam hadis menika diamalkan utawi boten, itu ada satu ilmu Bapak Ibu adik-adik yang disebut dengan nasakh atau nasikh wal mansukh. Ada hadis yang terhapus hukumnya karena dihapus oleh hadis yang datang belakangan. Nanti ada manusikha lafduhu wa baqiya hukmuhu. Ada hadis itu terhapus lafadznya tapi hukumnya masih, atau ayat juga begitu. Nah ini tentang hadis niku hukumnya pun sudah tidak berlaku meskipun lafadznya masih ada. Manusikha hukmuhu wa baqiya lafduhu. Hadisipun tasih wonten, kita hormati, kita baca, bahkan dihafal oleh teman-teman yang belajar hadis, neng sudah tidak makmulun bihi, ora iso diamalno. Loh kenapa? Karena sudah dinasah. Hadis riwayat Al-Bukhari yang sudah kita hafal bahwa Allah menghalalkan perhiasan emas itu bagi wanita dan diharamkan bagi dukur atau laki-laki dari kalangan umatku, menika menghapus hukum tadi. Hadis yang sahih tadi yang saya bacakan di depan tadi, sing kalungan perhiasan dari emas maka akan dikalungi dari api neraka. Maka jumhur ulama, Ibnu Hajar, Imam Nawawi dalam penjelasannya terhadap kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim sing nerangke hadis sing ngandhake wanita itu nganggo emas napa mawon itu mengatakan sudah ada ijma ulama, kesepakatan ulama, pilih wanita itu boleh memakai perhiasan dalam bentuk apapun. Ini pentingnya kita ngaji hadis, ya. Jadi kadang-kadang sampeyan nopo Mas alirane, wah kula nggih Quran hadis. Ora maksudnya Quran hadis iki organisasine apa wong Quran hadis ini kabeh Quran hadis. Nggih kula melu pundi-pundi. Sampai ning kali siki teko Muhammadiyah ora. Mboten ngerti nek kali siki niku bae nggone Muhammadiyah to. Mula kok pengajian metune wong wedang lho ora enek kancane. Iki ciri-ciri pengajian Muhammadiyah ngoten niku. Wedange kendel ngoten ya. Nah, Bapak Ibu, penting ini ya. Hadis Riyadhus Shalihin itu kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Nah, ngamal ini itu ternyata nanti ada fikihnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada hadis nomor 6 pada bab mujahadah atau nomor 100 dari keseluruhan hadis Riyadhus Shalihin ingkang sampun panjenengan kaji bersama Ustaz Tajuddin yang lama, dan saya lanjutkan. Jangan pikir ya, Androidnya atau bukunya atau fotokopiannya. Hadis yang ke-6 dikeluarkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Nanti kita akan dudukkan kuatnya mukmin itu di apanya. Khairun, lebih baik, wa ahabbu,
dan lebih dicintai ilallah dening Allah minal mu'minid dhaif dari mukmin yang lemah. Nah, ini hadis ini dipotong tekan mriki nanti muncul kesalahpahaman dan itu sering. Ada kalanya hadis ini ketika dipotong sampai minal mu'minid dhaif itu digunakan untuk nutuki wong iman sing lemah. Baik itu imannya yang lemah atau mukminnya yang lemah iman. Itu seringkali dituduhi, dielek-elek. Oh, mukmin kok lemah, padahal kalau kita meruntut kepada logika hadis ini, kalau kita baca sampai selesai, ternyata tidak begitu. Coba kita teruskan ya. Wa fi kullin khairun, wa fi kullin lan saben mukmin sing dhaif napa mukmin sing qawi niku khairun ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Karena dia mukmin. Nanti kita perjelas pada syarat. Berarti di sini jangan biasa memotong hadis untuk kepentingan yang salah, ya. Kalau memotong ayat sudah biasa, ya. Apalagi sekarang eranya kiai, ya, jadi jurkam. Jadi seringkali menggunakan ayat-ayat atau hadis untuk kepentingan baik menurut mereka yang masing-masing diperjuangkan. Kemudian saya lanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ini terjemahannya di situ diartikan apa, Pak Yasmin atau Bapak yang lain? Jagalah, lakukanlah, fokuslah, atau yang lain. Kalau di terjemahan Malaysia ini saya dapat filenya itu artinya berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Gimana? Nah, ya itu yang pas ya. Bersungguh-sungguhlah. Saya tadi ngomong ada kata fokus. Baik, begini. Supaya enak terjemahannya, ihris, bersungguh-sungguhlah, berambisilah, boleh, ngeten ya, fokuslah, tarkis kata para ulama itu, fokus ala ma yanfa'uka terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kagem panjenengan. Setelah itu wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Nanti akan diterangkan merasa lemah ini maknanya merasa lemah dari menggapai, bersungguh-sungguh, berambisi dalam tadi mencapai apa-apa yang memberikan manfaat kepada kita. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan manfaat itu kan kula lan panjenengan itu punya punya kemampuan untuk mengukur. Dalam hidup ini satu aktivitas itu punya nilai kemanfaatan, kita punya hak untuk mengukur skala prioritas. Habis sholat isya tadi panjenengan kula nglampahi sholat isya berjamaah, ada banyak kegiatan. Kegiatan itu sing paling manfaat ini pun nopo kita punya ukuran. Maka di sini ada kata-kata ihris, seriuslah, fokuslah, bersungguh-sungguhlah, berambisilah dalam mencapai hal yang bermanfaat. Itu berdasarkan skala prioritas. Saya yakin setelah sholat isya ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidup, ya kan? Maksudnya saya murid. Maksudnya ya wong piyangi weru, mungkin malah piyangi kali sigi, juga anggota Muhammadiyah yang aktif, kata sing urip dan tidak ada kesibukan lain selain mungkin yang mengisi pengajian di tempat lain. Tapi ternyata yang rawuh ke sini tidak semuanya. Nah, berarti kan ada kemanfaatan yang panjenengan yakini dengan panjenengan mendatangi majelis ilmu ini dan panjenengan ngerti untuk itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Sementara yang lain mereka menjaga, mereka bersungguh-sungguh terhadap kemanfaatan yang mereka lihat itu sebagai kemanfaatan. Mungkin wonten biayi sing skala prioritasnya ya boleh bar nisa
dina Jumat bengi malam Setu ki skala prioritasnya sing paling apik turu. Umpama ya. Ada yang kedua menjadi pengamat politik atau pengamat televisi yang berbicara tentang politik. Atau yang ketiga mungkin pengamat media sosial, buka WhatsApp, Facebook, akun-akun media sosial sampai tengah malam. Mungkin bagus juga buka Facebook, buka akunnya Pak Sarwiji, mengikuti pengajian langsung lewat Facebook. Nah itu silakan. Orang itu punya orientasi kemanfaatan terhadap sesuatu hal. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Tapi apapun semuanya itu dihubungkan dengan wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah di dalam menjaga bersungguh-sungguh tadi. Berarti nek umpami kula lan panjenengan itu punya orientasi terhadap satu hal yang bermanfaat, kok nalikane nyuwun tulung kepada Allah untuk dibantu melakukan itu kok ora patut, itu berarti kemanfaatannya kurang. Aku nek bareng isa iya enak manfaat. Misalkan nyinaoni putrane untuk persiapan belajar besok, bagus, minta tolong sama Allah untuk dikuatkan supaya putra panjenengan kula menjadi putra yang solih dengan pembelajaran itu. Kemudian ada kemanfaatan lain, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan dalam rangka tolabul maisha, mencari rizki, pados pangupa jiwa, minta tolong sama Allah itu bagus. Tapi nek sekiranya kemanfaatan sing jarene manfaat niku njaluk tulung karo Allah kok rada ora patut rada isin, berarti niku nilai kemanfaatannya perlu dipertanyakan. Ini satu contoh saja ya, untuk supaya kita kritis terhadap menapa sing dados kemanfaatan dalam kehidupan kita. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah, nanti kita perlebar di penjelasan. Wa in asobaka syai'un, dan jika ada sesuatu yang menimpa panjenengan, fala taqul, janganlah panjenengan mengatakan. Ini tuntunan ketika ada musibah. Sampeyan mau kecelakaan, Pak? Wah, doa aku mau jane rada hati-hati sithik ngono ora kecelakaan. Lho sampeyan wis hati-hati kok, sing salah iki sing nyilakani panjenengan. Mau sampean ora keluar jalur miturut hukum sampean yo bener. Ndak perlu berkata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Yen aku mau ngene jane ngene. Aku mau datang mangkat pengajian barang iki ngopo mau turun nang omah aku ora kecelakaan. Iya malah ketiban gendeng mati malah. Dalam jadi ustaz ngono ya. Enggak boleh bicara begitu. Walakin kul, tetapi katakanlah, nah ini Pak, Bu, ketika ada musibah itu kita jaga lisan kita. Ternyata enggak boleh ya. Lawan di fa'altu kana kadza wa kadza. Wah, ngerti ya mau ngene, ngerti ya mau ngene. Enggak boleh. Ngerti ya mau aku ra muni Sontoloyo. Ngerti ya aku mau ra nyebut Gendruwo. Atau mau aku ra nyebut Tampang Boyolali ngoten ya. Engko jajal aku muni Tampang Meru dikasuske. Tampang Meru nek ngajeni rada merem-merem ngoten, teklak-tekluk ngoten. Wah iki mugi sarah. Baik. Aku ditambahi blangkreng ya malah tambah ngantuk, Pak. Jadi pun dihitungke kali panitia. Iku wedan niku dicagak saestu. Lah, apa yang diucapkan oleh seorang mukmin? Kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kita ini ya Pak ya, kita petani. Qaddarallahu. Katakanlah nek sampai enten kedadosan apa mawon, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan itu, wa ma syaa napa sing dikersake Allah fa'ala. Allah akan lakukan. Jadi tidak ada pintu untuk kita menyesali. Dalam pengertian menyesali niku berandai-andai seandainya kejadian itu diputar kembali. Kalau menyesali terhadap kemaksiatan yang dilakukan itu ada tuntunannya karena itu instrumen tobat. Tapi kalau terhadap musibah yang menimpa kita, nah seperti kejadian di Palu, Sigi dan Donggala, itu kan menyisakan beberapa ungkapan. Wah kalau tahu begini aku tidak lihat Palu Nomoni, seluruh keluargaku habis.
digulung sama tsunami. Kenapa ya waktu itu aku pakai berlibur ke Petobo, tiba-tiba digulung di situ, apalagi ada fenomena likuifaksi, tidak boleh begitu. Sudah qadarallahu wa masya'a fa'al. Nopo niku sudah ditakdirkan oleh Allah, wa masya'a fa'al, dan sudah yang Allah kehendaki akan terjadi. Fa inna lau, sebab lau niku kata-kata andekan. Lau andai kata. Nanti ada dalam kitab tauhid itu, kalau Muhammadiyah biasa mengkaji itu. Adik-adik kita di PUTM Jogja itu doktrin tauhidnya mantap sekali, pakai kitab Fathul Majid itu ada babu maja'a fil lawi, bab tentang kata-kata lau. Jadi dibahas itu sampai beberapa pertemuan loh. Karena memang kata Rasulullah fa inna lau, sejatinya lau kata-kata andekan. Saumpama mau taftahu amal syaiton, itu akan membuka perbuatan syaitan. Innalillahi. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Kok mikir sih nih? Ya. Wes yo, merem-merem. Kalau lanjut ke sithik-sithik. Apa diwedani sing kok bismillah. Ini jenenge ilmu langsung dipraktekne ya. Qadarallahu wa masya'a fa'al, wa illam yasha' lam yaf'al. Baik. Kita kaji Bapak Ibu. Ada kajian yang menarik disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, mukmin ingkang kuat menika yakni fi imanihi, mukmin ingkang kuat imanipun, bukan mukmin yang kuat badannya. Tentu nanti ada napa nggih? Ada hubungan yang erat antara keimanan yang kuat dengan badan yang kuat. Sebab memang nanti yang menggerakkan seorang mukmin menika dalam beramal soleh itu adalah kekuatan imannya. Ini sudah sama-sama kita akui. Bapak-bapak yang sudah Masya Allah diberikan menep imanipun, menep ilmunipun, itu kan ketika melakukan amal ibadah itu koyo-koyo sudah tidak mencerminkan usianya. Usia boleh sepuh, tetapi semangat dalam beramal soleh jauh di atas mereka-mereka yang masih kuat secara fisik. Inilah yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi. Nantikanipun para alim ulama, kata-kata al-qawi itu tidak bisa dipisahkan dengan kata-kata mukmin. Tentu saya matur tadi ya, di sini bukan berarti mukmin yang kuat fisiknya itu buruk, tidak. Sebab kalau mukmin kuat fisiknya, dia punya keimanan yang kuat, fisiknya itu akan memotivasi buat dia untuk senantiasa menjaga sesuatu yang bermanfaat tadi. Nah, kalau mukmin fisiknya lemah karena Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan beberapa keadaan, pun dia akan menjadi mukmin yang melaksanakan ketaatan lantaran kekuatan imannya. Mila kan bahasane wau al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, meskipun di dalam keduanya sing kuat maupun yang lemah itu punya kebaikan masing-masing. Jadi yang perlu untuk kita catat ya terkait dengan pengertian itu. Oke, kita lanjutkan membaca Hidayatul Hadis atau Fikih Hadis. Di sini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada ungkapan hirsil mu'mini ala taqwiyati imanihi bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Usaha untuk menjaga keimanan seorang mukmin. Kalau diterjemahkan kurang lebih begitu ya. Untuk apa?
ala taqwiyati imanihi, untuk menjaga keimanannya. Sebab tadi disebut al-mu'minul qawi, mukmin sing kuat imane. Berarti supaya dikuatkan keimanan itu bi fi'li ta'at, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Tidak cukup melakukan ketaatan-ketaatan, wa tarkil muharramat, dan juga meninggalkan sesuatu yang haram. Ini mutlak. Mula logika ini hari ini tidak begitu dikenal oleh generasi penerus kita, karena kita jarang menggunakan parameter akhirat. Jadi ukuran sailan botenipun gesangipun piyayi ten alam dunia itu ukurannya adalah dia melaksanakan ketaatan dan dia meninggalkan yang haram itu. Itu dari dulu Rasul, para sahabat itu ketika menjaga ritme perjuangan dan mengevaluasi kegagalan dalam setiap pelaksanaan program-program perjuangan itu, evaluasinya yang pertama itu. Coba misalkan ini ya, saya membayangkan di kalangan kita di Muhammadiyah ini, atau mungkin kita punya lembaga pendidikan yang kita pimpin atau kita asuh, itu tatkala ada acara, mungkin menyelenggarakan ada catatan-catatan di sana, menyelenggarakan satu kegiatan. Ketika sudah selesai rapat evaluasi, ada nggak pertanyaan dari pimpinan kita mengatakan, Bapak-bapak, sebelum kegiatan tabligh akbar kemarin, malamnya yang tidak sholat tahajud berapa orang? Ya, malamnya yang tidak sholat tahajud berapa orang? Bisi-bisi, mesam-mesem, ngoten ya. Pertanyaan orang mutu kan, ngoten ya. Padahal itu pertanyaan yang paling bermutu. Coba malam hari sebelum pelaksanaan tabligh akbar dari panitia ini yang tidak melaksanakan sholat rawatib ba'diyah isya dan maghrib, angkat tangan. Orang wanita kok ngoten niku. Di tanate Majelis Tabligh Pusat itu melalui Pak Agus Sukoco waktu itu ya, ada program untuk lembar mutabaah itu ya, sudah dirilis, disosialisasikan dalam rangka membentuk Al-Qaryatut Thayyibah, apa jenenge, desa yang baik ya, membentuk Qaryatut Thayyibah itu ada lembar mutabaah. Niku Masya Allah resistensinya kuat. Ketika mau diterapkan, wah tidak bisa Pak, kami Muhammadiyah itu terbiasa ikhlas, tidak biasa mencatat amal ibadah seperti dalam lembaran ini. Padahal memang yurano sing dicatat tenan suwe-suwe niku nek dituruti ya. Ini maaf, padahal catatan itu setidaknya untuk tadbirah mengingatkan kita, toh tidak dikumpulkan ke pimpinan rantingnya, tidak. Tapi memang ya, satu sisi yang sudah mapan dengan amalan-amalan itu akan merasa terganggu dengan tulisan itu. Tapi memang ada beberapa yang perlu dilatih. Ya, baik, ini bapak-bapak sekalian, yang pertama seperti itu. Yang kedua, al-insanul aqilu. Harus sinau sidik-sidik ya, nerjemahke. Insan manusia, al-aqil yang berakal, alladzi qabila wasiyata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek enten menungso niku sing waras yang dia menerima wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrisu ala ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, maka dia akan fokus untuk menjaga atau bersungguh-sungguh melaksanakan nopo sing manfaati tumrap din dan juga dunianya. Jadi kata-kata din dan dunia ini dekat ya, maka seringkali digabungkan. Wa yatruku kullama la naf'a fihi, dan meninggalkan nopo-nopo sing boten wonten manfaatipun kagem piyambakipun. Jadi hidup kita Bapak Ibu sebetulnya kan hanya menimbang antara manfaat dan madharat sebetulnya. Jadi nanti kalau kita kembangkan akan muncul unsur subjektivitas pada diri kita. Tapi ingat, subjektivitas itu sesuatu yang wajar, tapi bangunan subjektivitas itu harus wahyu, ya. Wah, bab gaya hidup itu relatif toh Mas, wong urip niku duweni selera piyambak-piyambak. Betul, dia punya selera sendiri-sendiri, harus dibimbing oleh wahyu. Maka betul kata Rasulullah ya, itu mempunyai dua terminologi misalkan. Ini sampai sekarang dikaji tidak ada yang
bagus, yang mana itu sulit. Ada term misalkan ghaniyun syakir, orang kaya bersyukur. Ada term miskinun sabir, orang miskin sabar. Dua-duanya ini Bapak Ibu, para alim ulama itu ngaji dhisik ngantos saya keten Ibnu Qayyim itu sampai panjang mengulas. Kesimpulannya apa? Tidak ada yang lebih baik antara dua ini. Satu dan yang lainnya masing-masing punya nilai kemanfaatan yang berbeda. Artinya memang dalam satu kondisi, ya tetap sing apik iki wong sugih ning bersyukur, Mas. Bagi wong enek wong melarat ya ora bersyukur, wong sugih ora duwe rasa sabar belas kan ngoten ya. Nah ini kan juga persoalan. Nah maka dua-duanya itu baik. Nah di sini yang paling penting tadi menakar kita ini berada pada posisi yang mana. Ada kasus ini Pak, seorang yang Masya Allah dikasih Allah SWT kesempatan untuk kaya luar biasa, sugih mlegedu. Tapi karena dia tidak, mestinya nek sugih niku jare nek sing piyai sugih niku dulu juga tahu rekoso ngrasake pahite urip mboten. Ning niki kula nggih mboten pati ngerti. Apa dhisik tahu rekoso napa mboten, ning kula kenal sugih tenan. Sampai akhirnya pailit sama sekali karena ada satu peristiwa sehingga dia tidak punya apapun. Lah dalam kondisi seperti ini goyah semuanya. Keimanan, ketakwaan yang dulu terjaga dengan hartanya itu ternyata goyah tatkala dia miskin. Maka betul ketika para ulama itu menyebut dua terminologi itu, sebetulnya nek posisinya awake dhewe niku sisi kanan kita, ya kita nek disuruh milih kan mestinya pilih sugih. Cobi sing tekon iki, nek kula kan milih ngoten kita survei, polling mesti pilih sugih bersyukur. Lah nek pas melarat, wah nek melarat niku insyaallah sinten-sinten men siap Pak. Mriki niki setelane BPJS kabeh kok mboten paman. Dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu penting. Jadi jangan sampai ada split personality. Tatkala kita mengenal ada istilah ghaniyun syakir, posisi itu kita siap, mau tidak mau. Pengen, ya pengen. Miskinun sabir itu harus lebih siap. Sehingga nanti kita sudah memikirkan, sekiranya nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang ada di tangan kita, kembali kepada kode etik bahwa kenikmatan itu memang cuma di tangan kita, tidak sampai di hati kita, sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang menjadikan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saya kira penjelasan untuk poin yang kedua. Yang ketiga, al-hathu 'ala isti'anati billah fi kullil umur. Nah, ini penting, Pak. Al-hathu itu anjuran, motivasi kagem isti'anah nyuwun pitulungan kepada Allah fi kullil umur pada semua perkara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighatsah nasional, isti'anah nasional itu istilah yang positif sebetulnya. Ketika tidak ditunggangi oleh kepentingan dunia sesaat, ya. Nah, cuman kadang-kadang kita kan memaknai setiap ada kebaikan itu ditonton oleh unsur politiknya pura. Nah ini repot juga, apalagi di tahun-tahun politik begini. Sesetian atau nanti ngisi tem mereka, begini ku, bah mesti jenengan anu mikirnya marahin mereka anu gini, gone telesok gini, ngisi mungkin niku dan terus banjir, sikil kula niku nganti tidak bledok dan sebagainya. Ada orang-orang sering menghubungkan sesuatu yang dohir itu dengan kondisi keduniaan sesaat, mungkin di aspek politik dan sebagainya. Bapak Ibu tidak, ya kita bicara isti'anah ini, istilah ini pada prinsip ternyata begini Pak. Anu aja lah, coba kita lihat. Tadi saya dapat share-sharean itu dulu sudah pernah kita baca waktu Konstantinopel, Bizantium, Romawi Timur itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kita tahu Muhammad Al-Fatih itu kan orang mungkin hanya melihat wah sisi kehebatannya, beliau seorang panglima perang yang hebat, berwibawa dan sebagainya. Itu ketika akan melaksanakan sholat Jumat pertama di Konstantinopel, dan itu menjadi sholat Jumat terbesar di dunia sampai sekarang tidak tertandingi Pak jumlahnya itu. Saya lupa tadi berapa kilo berapa ini jumlah orangnya. Itu sampai untuk menentukan sapa sing dadi imam itu
beliau sebagai sultan itu tidak langsung maju ngimami, tapi berpikirnya apa? Bangunan-bangunan kesolehan orang-orang yang ada itu sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel itu dijadikan pertimbangan. Pasukan yang demikian banyaknya, manusia yang sekian banyaknya itu ditanya untuk mengukur sapa sing arep dadi imam ini. Coba siapa di antara kalian yang sejak masa taklif, masa remaja, masa balik yang pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, silakan duduk atau silakan berdiri, maaf, atau dibalik-balik, saya lupa tadi. Sitok-sitok itu tidak ada yang mengaku. Artinya pasukannya Muhammad Al-Fatih itu adalah pasukan yang memang luar biasa. Sholat wajibnya itu semuanya sejak mereka masa taklif, masa balik sampai mereka menaklukkan Konstantinopel itu, ternyata mereka semuanya adalah ahlul masjid. Terus rawatib mulai ada yang berguguran, sampai akhirnya yang terakhir Muhammad Al-Fatih bilang, yang sejak masa taklif dia sudah mengerti tentang syariat, dia sudah balik, yang tidak pernah meninggalkan tahajud silakan berdiri. Semuanya duduk, tinggal beliau seorang. Jadi Al-Fatih itu luar biasa. Maka kalau orang mengkaji tentang kepahlawanan, tentang teknis peperangan, sekarang ini dikembangkan tentang aspek tarbiyah yang diterapkan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih kepada Muhammad Al-Fatih melalui pesan sang bapak Sultan Murad Ats-Tsani atau Murad II. Itu seperti apa, Pak? Ternyata setiap kali dia memutuskan perkara itu tidak pernah lepas dari campur tangan Allah. Ya. Jadi bangsa ajarannya Kiai Sien. Sesuk arep ujian semester bengi niku tahajud. Sinaune porsine ya biasa, ning tahajude luwih suwe. Besok mau ujian CPNS barangkali ujian itu ya belajar, tapi isti'anahnya lebih kuat dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang ini kadang-kadang kita mau memutuskan perkara yang besar tidak pernah menghadirkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini problem kita sebetulnya. Maka tadi saya matur, ketika ada program gagal, ada teman-teman kita itu yang sensitif, iki jane dosane sapa kok nganti kedadian kaya ngene. Ya dosamu barang, mestine kan ngoten ya. Aja gur takon tok. Memang ada unsur itu. Barangkali pimpinan kita ada yang bermaksiat Pak tadi malam itu. Ya bisa jadi anak buahnya lebih banyak, pimpinannya lebih sedikit kan ngoten. Nah ini Bapak-bapak sekalian, saya lanjutkan. Walau ala syai'il yasir, termasuk dalam perkara yang sederhana. Sidora ya ning Solo ya. Ning umpama pilihan ini ku terkait dengan satu hal yang jelas-jelas baik ya udah usah. Iki aku sido makan ning Solo jane ya iso saiki, iso kawan, iso sesuk. Kemudian dia sholat 2 rakaat untuk mendapatkan kemantapan. Ini penting dan para salaf ternyata itu dilakukan. Imam Bukhari itu 16 tahun mengumpulkan hadis 7.275 hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari, Pak. Itu setiap menuliskan hadis dalam kitab sahihnya itu sampai direkomendasi sebagai Ashaful Kutub Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran oleh para ulama. Setiap kali menuangkan itu selalu sholat 2 rakaat. Ya. Jadi bangsa ngoten-ngoten niku. Nek kita melihat generasi baru, saya lahir tidak lebih dari 40 tahun yang lalu. Ora wani ngaku umur kula dan jenengan ra percaya. Wong kula ngisi ning Masjid Agung Karanganyar itu lele antaran panitia. Saya bawa 2 anak saya, nomor 1 dan nomor 2. Masya Allah Ustaz, pengajian masih bawa cucunya. Putu jare. Jadi ya iku sekitar tuwek tenan. Padahal anak saya ajak itu sudah kelas 6 SD sama usia 5 tahun ya. Apa saking imut-imutnya anak saya sehingga saya terlihat lebih tua, atau yang kurang ajar yang nanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang kecil ya, dalam hal yang besar apalagi, ini kebersamaan dengan Allah ini penting. Sampai nyuwun pangapunten ya. Orang dulu itu kadang saya mikir, lihat kiai-kiai dulu itu mereka ilmu tidak ada, tidak seperti sekarang maksud saya. Tapi pokoknya sholat niku kok iso nganti akeh banget jenisnya itu loh.
Ya setelah ngaji terus mereka mapan tempat. Oh baik sholat sing ngene-ngene iki ra enak. Doktrine pokoknya saben ken napa-napa ada sesuatu yang harus dia laksanakan sebagai bentuk tugas itu dia selalu sholat. Atau mungkin membaca beberapa zikir dalam rangka untuk menguatkan, dan itu jadi satu keyakinan yang luar biasa. Baik. Wabil isti'anati yunfi al-ajza. Dengan memohon pertolongan kepada Allah nanti akan menghapus kelemahan di dalam beramal soleh. Jadi wala ta'jiz tadi maknanya jangan berlemah semangat dalam beramal soleh. Fisik boleh lemah tapi semangatnya tidak hilang. Kita masih ingat ya kemarin Pak Sunardi Syahuri Allah yarham, yang kita tahu beliau itu spirit semangatnya itu dalam berdakwah luar biasa. Terus ya, sampai kisah-kisah itu muncul semuanya. Masih sing kanca-kanca sak perjuangan ini paribasan dijak rapat iki domo kabeh mergo ning ngeman kono mergo sih gerah, tapi beliau lah kok dorane sing teko ki jare do piye to kan ngoten. Memang saking semangatnya luar biasa. Baik, yang keempat min hadi Rasuli sallallahu alaihi wasallam an yutimmal mar'u amalahu wa la yaksal. Di antara petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seseorang menyempurnakan pekerjaannya dan jangan merasa malas. Wa an yabda'a bil ahammi fal aham, supaya dimulai dengan yang paling penting baru kemudian yang penting dan seterusnya. Nanti bisa dikembangkan. Kemudian yang kelima ihbatul qadar ma'a wujubir ridho. Nah, takdir itu ditetapkan tapi ada kewajiban untuk ridho bagus terhadap takdir itu. Fakullu syai'in bi qada'in wa qadar. Saben-saben itu ada qada, ketentuan dan juga ada kepastian. Nah, nanti kapan-kapan bisa kita kaji perbedaan antara qada dan qadar. Qada niku nek disebut dhewe-dhewe maknane sami, nek disebut loro bareng maknane dadi beda. Idza istama'a iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Nanti dikaji sama Ustaz Kamal di Aqidah Wasithiyah. Oh wis sore mboten anu ya. Untuk Ustaz yang lain. Baik, saya lanjutkan sedikit begini. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang memberikan manfaat kepadamu, dalilun, merupakan dalil ala taqdimil manfaatil ulia, untuk memprioritaskan kemanfaatan yang lebih besar alal manfaatil lati dunahu, daripada kemanfaatan yang di bawahnya. Putra kelas pinten Pak? Kelas kalih niki ten SD Muhammadiyah. Masya Allah, bagus banget HP ini. Gitu wongnya ora bagus. Lah kelas loro SD HP ini gede Pak, ya. Wis layar televisi itu konon harganya berapa ini? Ini 5 juta kurang 100, 4,9. Tur niku kula tumbasi nggih kredit lho Pak, wong malah bangga di utang niku ya. Dan sebagainya. Apa manfaatnya HP dengan fitur yang demikian banyak itu orang anak seusia itu? Bapak, ini perlu kita mencontoh ini ya. Maaf, bukan bermaksud apapun. Ada sebuah pesantren Pak. Pesantren ini ada di Jawa Tengah, bahkan ada di wilayah Solo Raya. Itu menghasilkan manusia-manusia sing kula niku sampai gumun. Saya mengelola pesantren, ya aku rapati apik memang, dan keliling di banyak pesantren. Tapi pesantren ini Masya Allah saya menemukan profil manusia-manusia yang saya pikir itu tingkatannya itu yang bisa menyamainya ya kaya malaikat itu, luar biasa. Memang jenengan pun harus perso ya. Oh ya elok tenan. Itu bagaimana bisa santri itu sehebat itu, ustadz-ustadznya juga Masya Allah. Mereka orang-orang yang kita hormati. Tapi saya waktu bertanya, di antara trik yang dijadikan acuan bagi tim seleksi itu, karena saya masukkan ke sana, saya dikasih tahu sama oknum wali santri yang membuka kedok itu. Nanti di antara tes itu ada tes wawancara Pak Saidi. Loh iya, terus masalahnya apa Pak? Nanti putra jenengan diwawancarai sendiri, panjenengan diwawancarai sendiri. Soal apa? Soal interaksi putra Anda dengan dunia maya. Ditanya, anak-anak, adik kenal YouTube dah?
Wah, pasti generasi milenial kenal YouTube. Oh iya, saya YouTube itu tiap hari buka dan sebagainya begini-begini. Nanti anak-anak yang tidak diterima itu yang paling fasih ketika berbicara tentang YouTube. Anak yang tidak diterima itu adalah anak yang paling fasih ketika berbicara tentang search engine yang berupa Google itu atau yang lain-lain, Pak. Sampai ditanya, HP-nya maju sekali ya, mesti di rumah. Oh iya, saya itu pegangan saya F1Z, nah itu pit motor F1Z ya, maaf. F1S dan sebagainya. Nah ini sampai seperti itu. Oh, terus masalahnya kan gimana Ustaz? Sulit sekali nanti nyari murid yang jujur-jujur dia tidak pernah pegang HP betul-betul. Loh memang kami tidak mensolehkan anak. Kami ini hanya memfasilitasi supaya mereka terbekali dengan ilmu-ilmu keislaman. Untuk pesantren yang punya orientasi untuk mensolehkan anak, silakan, bagus, itu pahalanya besar. Kata dia untuk membesarkan kita semua. Tapi kami memang menerima yang betul-betul bersih. Sekali anak itu Pak lihat sesuatu yang tidak layak, entah itu melalui media sosial atau yang lainnya, atau media audiovisual, media massa, itu nanti kami kesulitan untuk mengembalikan kebersihan hatinya. Ternyata betul pelaku-pelaku LGBT Bapak Ibu ya, dari penelitian kita di pesantren-pesantren Solo Raya waktu mengadakan acara bersama untuk mengupas masalah itu, sangat jauh dari bayangan kita pelaku-pelaku itu. Anak berprestasi, putra orang-orang yang solih, dia juga lembut tutur katanya, dan pokoknya memang orang-orang yang, tapi dia menjadi predator yang luar biasa bagi teman-temannya dan adik kelasnya. Jadi betul kalau dhisik niku ndek anak wedok niku wedi njaga piye. Saniki ndek anak lanang deg-degan tenan bae. Di mana-mana kita sudah anak lanang usia-usia SD SMP itu, apalagi yang mereka hidup di dunia yang bersama-sama ya. Jadi kami kita misalkan pesantren itu mengalami kekhawatiran itu terkait dengan perkembangan-perkembangan seperti itu. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa min dzalika idza ta'aradat manfaatud din wa manfaatud dunya fa innaha tuqaddamu manfaatud din. Kalau urusan kemaslahatan dunia dan din itu ada kontradiksi, dahulukan urusan din. Manfaatnya apa nih HP? Orang tua Masya Allah merusak anaknya sendiri, kemudian nanti pada saatnya mereka minta tolong sama orang untuk mengobati putranya. Lho kok iso nganti ngoten jenengan nyangoni HP putra jenengan usia berapa? Gini sih niku lulus TK, pokoknya niku sekolah nang SD Islam kono ya nek gelem kok tak tukake HP. Niku jenenge nekak matane anak. Jadi yang merusak itu sebenarnya kita sendiri. Anak saya waktu saya ceritain itu curhat-curhat soal itu, anak saya megang HP bapaknya biasa. Nanti syaratnya tidak boleh megang HP 1 tahun sebelum pendaftaran. Aku nggak suka HP kok. Aku cuma suka YouTube-nya. Ya, bisa kan sekarang itu. Dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ya ini tugas kita. Milo nek lucu, saya baca di sebuah grup WhatsApp guru-guru itu, wae wong komentari nyalahke bocah tok itu. Atau orang tua di dalam satu grup wali santri atau wali murid, paguyuban posa namanya atau posku dan sebagainya itu nyalahke anak tok, sama sekali orang oleh gitoke dhewe la kalau wala quwata illa billah. Lah pripun to ta apa nggih poten pun umum to jenenge nyekeli HP anak usia 2 tahun. Umumnya wong luput niku. Ini maaf ya. Jadi silakan nanti kita menimbang, Pak. Ternyata kata Ustaz Salim Afillah itu kita harus banyak-banyak minta maaf sama anak cucu kita yang merusak mereka. Ya, kita yang merusak mereka. Minta maaf sama mereka. Kenapa dikenalkan dengan benda-benda yang tidak selayaknya mereka mengenalnya? Rumah kita, kamar anak-anak kita, fasilitas ditambah. Saya tidak, waktu ngomong-ngomong istri, nek manggon ning omah anyar engko pasang AC ngono piye ta? AC iki ora perkara listrike pirang watt kuat apa ora. Nambah daya insyaallah kuat. Daya gue kuat kok kan ngoten. Ora perkara duit sasene sing metu pira. Tapi coba ente pikirkan, ente maunya anak-anak besok itu jadi lebih hebat dari kita, apa cuma jadi orang yang jauh daripada kita? Meskipun sekarang kita tidak hebat, saya ngomong begitu. Terus langsung ngandang karo batin boleh-balik bojo nek protokol iki ya ngono kuwi. Mungkin batinnya ngoten, wis ora
Ketika AC itu nyala, dia nyaman dan sebagainya. Wah, aku bayangkan nek masih mati lampu, tanganku yo ora sanggup nyipasi kon ganteni koyo rasane AC. Apalagi dan sebagainya ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita sampaikan. Baik. Yang berikutnya intinya niku ya, hadis berikutnya mari. Hadis ke-7 dari Abu Hurairah juga, anhu darinya Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu dihiasi dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan jannah itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak ya, hal yang tidak disukai. Dalam riwayat Muslim, khuffatin nar bisyahawat wa khuffatil jannah bil makarih. Ini maknanya dihiasi atau dilingkupi, diliputi dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini coba kita baca secara singkat ya, fikihnya. Asy-syahawatul muharramatu babun min abwabi dukhulin nar. Syahwat. Syahwat itu perut sama bawah perut ya, yang merusak perut dan bawah perut. Budaya kuliner. Nah, ini jangan mungkin batin Pak Sadi kuliner kok. Iya, kita semuanya boleh berkuliner, tapi budaya kulinernya ini supaya berhati-hati. Budaya kuliner itu apa? Seseorang kehilangan kenikmatan terhadap sebuah rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena dia tidak mendapatkan tren atau latar belakang sebagaimana yang dipahami oleh para pecinta kuliner. Gitu yo, mangan blanggreng neng weru karo neng Tawangmangu rasanya gitu. Enak neng weru wong blanggrengnya dicampuri ala kata kok pamane ngoten. Jadi dia menghubungkan itu, tapi identik dengan budaya hedonis. Nah, ini berbahaya, budaya kuliner. Wah, mangan kok ya larang men Mas, padahal ya mung soto. Wong padha-padha sotone kok lipat papat regane. Oh, iki membeli suasana, Mas. Survei boleh Pak ya? Kita riset itu boleh. Sekali-kali ngerti. Oh, soto Triwindu, Masya Allah regane semene. Soto ngendi nek baru sing elok ngendi, Pak? Gula ya. Nek kula wingi ngisi teng sangen niku sotone kok tenan kebak rantek-entek niku, soto carian niku ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian silakan riset itu boleh. Tapi kan ada orang begitu toh. Ya Allah ya Rabbi, di saat tetangganya pun merasakan makanan yang mungkin dia tidak pernah, yang mungkin hanya dia sisakan itu di tempat sampah, kemudian dia nurut ke syahwat untuk kuliner tadi dan seterusnya, termasuk syahwat seksual dan sebagainya, perut sama bawah perut. Itu adalah pintu untuk masuk neraka. Wahia ibba'un nafsi hawaha, memperturutkan nafsu itu dengan hawanya, fima yukhalifu syar'i, tapi yang bertentangan dengan syariat. Maka memang diukurlah ya, kita perlu mengukur ini semua. Kemudian yang kedua, al-makarih sababun linailil makarim, rekosoniku sebab untuk mendapatkan kemuliaan ya. Waduhulul jannah, dan masuknya jannah. Tentu yang dimaksud adalah apa-apa orang itu ya, tongseng jamur orang itu, rica komplang orang itu, babi kecap orang itu. Jadi sing entuk apa to kok apa-apa orang itu. Mangan mie ayam neng kidul gapura ke ra entuk, jare daginge tikus. Mangan bakso neng kidul perapatan ke ra entuk, jare sing dodol nganggo pesugihan. Apa-apa ra entuk ngoten. Setelah ada penelitian. Nah, ini penting, memang ngekeng tadi ya, mengekang hawa nafsu. Al-makarih itu menjadi sebab makarim. Nanti kalau panjenengan mengkaji tentang tanda-tanda besar akhir zaman, ya, turunnya Dajjal, itu Dajjal juga begitu kan, memperlihatkan nopo-nopo sing enak-enak itu ternyata la haula wala quwata illa billah, madharat semua. Padahal posisi kita waktu itu kepepet kudundang untuk kenikmatan. 3 tahun dicabut dari tidak setetes pun air dari langit turun. Kemudian tumbuhan tidak ada yang tanaman tidak ada yang tumbuh, sampai semua hewan itu mati. Orang hanya hidup dengan tasbih dan juga takbir waktu itu. Terus Dajjal teko gawake sing enak-enak. Tengen nggawa banyu, kiwa nggawa geni. Ternyata banyu itu geni, geni itu banyu dan seterusnya.
Nanti begitu, perumpamaan itu akan terrealisasi tatkala Dajjal itu sudah muncul. Sekarang yang turun baru kaki tangannya, kaki tangan Dajjal. Kemudian innal abda idza jahada nafsahu ala ta'atillah ahabbat nafsuhu hadhihi ta'ata wa allafatha. Seorang hamba menawi bersungguh-sungguh Bapak Ibu di dalam mentaati Allah, maka dia akan mengkondisikan nafsunya itu terhadap ketaatan itu dan akan enak tatkala melakukan ketaatan. Kita mungkin marry dengan beberapa saudara kita yang solih, yang masya Allah melakukan amal ketaatan itu kok enak sekali. Saya kemarin ada ustadz kita datangkan untuk ngisi tabligh akbar, dia nginep di hotel tidak mau. Saya nginep di pondok aja ustadz, boleh tidak? Wah, di pondok ya ada tempat yang representatif. Tidak apa-apa, di perpustakaan tidur pakai karpet tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah dia ditempatkan di situ. Padahal ustadz nasional. Seliane hotel ini milih kadang-kadang ya. Ya apa-apa hotel milih, memang boleh milih. Terus sholat waktu itu saya yang agak ini buat saya itu saya malu. Sholat maghrib dia, terus Isya muncul lagi. Mau kita ngajak ngobrol gitu. Isya muncul mau sholat loh. Udah dijamah Ustaz. Oh enggak. Saya kok kalau dijamah itu bukan masalah sholatnya. Kalau sholatnya bodoh-bodoh ngelakoni, tapi saya kok merindukan. Apalagi sholat di pesantren kayak begini. Masya Allah. Padahal lumayan Jakarta Pak. Pulau niku weru tekan Polokarto wonten sok pulau jamaah. Mboten pulau kosong gitu. Pulau jamaah nang udan dan sebagainya. Pak Yasmin pernah lu jam sementara apa dugi lah misalnya menanu apun pulau jamaah. Wah niku nek wong ilmu wani nek kaya kula ora wani. Ora apa-apa melu-melu wonten mawon. Baik, Bapak Ibu itu ya dua hadis yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ya nanti dimensi kajian ini kan bisa diperluas. Ini tadi dari sisi tazkiyatun nafas. Nanti kalau kita kembangkan dari sisi akidah atau fikihnya, tentu nanti ada pelajaran-pelajaran yang lain. Sementara ini saya ke kawula matur, saya pun jam 09.00. Sementara saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.